Three, two, one, jump! Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bertemu lagi dengan saya, Anita Febriana dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Manajemen. Nah, kali ini kita akan membahas materi dari matematika bisnis, yaitu tentang penerapan diferensial. Dan sekaligus kita akan memecahkan suatu masalah dalam soal tersebut. Yuk kita simak video berikut ini. Diferensial dapat diartikan sebagai tingkat perubahan suatu fungsi atas adanya perubahan variabel bebas dari fungsi tersebut yang dinamakan f x himpunan sama dengan y. Maka diferensi dapat diartikan sebagai tingkat perubahan dari setiap variabel y sebagai tanggapan dari suatu variabel x. Nah, berikut ini adalah penerapan diferensial atau turunan pada matematika ekonomi dan bisnis. Yaitu 1. Laba. Laba adalah selisih antara permintaan total dengan biaya total, atau secara matematika hal ini dinyatakan dengan rumus yaitu Cartesius sama dengan TR dikurang TC. Nah, Cartesius itu adalah laba, sedangkan TR adalah penerimaan total dan TC adalah biaya total. Ini adalah soal dari diferensial tentang laba. Maka dari soal tersebut adalah jika diketahui fungsi permintaan dari suatu perusahaan adalah P sama dengan 875 dikurang 30 Q, dan fungsi biaya perusahaan tersebut adalah C sama dengan Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Maka hitunglah laba maksimum yang akan diperoleh perusahaan tersebut. Nah, sebelumnya kita ketahui dulu P itu sama dengan fungsi permintaan dari 875 dikurang 30 Q. Sedangkan C yaitu biaya perusahaan adalah Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000. Lalu kita masukkan ke dalam R, yaitu dengan dirubah menjadi 875 dikurang 30 Q sama dengan 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2. Nah, lalu kita masukkan dengan laba atau Cartesius, yaitu 875 Q dikurang 30 Q pangkat 2 dikurang dari C itu adalah Q pangkat 3 dikurang 30 Q pangkat 2 ditambah 200 Q ditambah 1000 sama dengan min Q pangkat 2 ditambah 675 Q. Maka Q-nya adalah Q pangkat 3 dikurang 225 sama dengan Q ditambah 15 dan Q dikurang 15, karena hasil itu dari pecahan 225, maka hasilnya adalah 15. Karena Q adalah 15, maka P dari fungsi permintaan tersebut adalah 875 dikurang 30 dan dikalikan dari Q tersebut yaitu 15, yang hasilnya adalah 425. Sedangkan C-nya adalah biaya perusahaan tersebut,
dikalikan 15 pangkat 3 dikurang 30 dikalikan 15 pangkat 2 ditambah 200 dikalikan 15 dan ditambah 1000, maka hasilnya adalah 625. Sedangkan R-nya adalah 875 dikalikan dari 15 tersebut dikurang 30 dikalikan 15 pangkat 2, maka hasilnya adalah 6375. Dari kartesius atau laba tersebut, maka hasilnya adalah 15 pangkat 2 ditambah 675 dikali 15 dikurang 1000, maka hasilnya adalah 5750. Nah, berikut ini adalah penerapan diferensial dari pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah dengan penakaran pajak. Misalnya, pajak di penjualan dikenakan pemerintah terhadap setiap unit produk dan dijual pengusaha. Maka, dari pajak tersebut memiliki rumus yaitu laba sama dengan pendapat dikurang dari biaya dan pajak. Maka kita ketahui dulu P dari fungsi permintaan yaitu min 2Q ditambah 28, sedangkan biaya perusahaan tersebut adalah Q pangkat 2 ditambah 4Q. Maka dari R tersebut yaitu min 2Q tambah 28Q, maka dirubah menjadi min 2Q pangkat 2 dikurang 28Q. Lalu dari konstanta tersebut, dari total pajak min 2Q pangkat 2 ditambah 28Q dikurang dari Q pangkat 2 ditambah 4Q dikurang dari T kali Q, maka min 3Q pangkat 2 ditambah 24 dikurang T, maka min 6Q ditambah 24 dikurang T sama dengan 24 dikurang T sama dengan 6Q. Maka dari Q tersebut adalah 24/6 dikurang T per 6 yang hasilnya adalah 6. Lalu kita turunkan 24/6 sama dengan T per 6. Jadi total pajak maksimum yang diperoleh adalah 24. Maka dari total pajak maksimum 24 tersebut adalah kita rubah menjadi T sama dengan 24 dikalikan 6. Nah, 6 itu hasil dari Q tersebut dan 24 dikalikan 6 menjadi 144. Jadi, pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan jika ia menghasilkan 6 unit, maka barang tersebut adalah 144.000. Selanjutnya yaitu penerapan diferensial dari investasi atau yang sering dibentukkan modal merupakan suatu fungsi pendapatan dan tingkat bunga suatu pertambahan pada pendapat, maka akan mendorong dengan investasi yang lebih besar. Dalam ilmu ekonomi, bahwa dalam jumlah menginvestasikan, uang mempunyai rumus yaitu DY sama dengan DX, maka 8/100Y. Kita masukkan rumus ke dalam investasi, yaitu Y sama dengan 30. Nah, 30 itu dari pajak tersebut. Maka Y 30 sama dengan 20 juta dikali 2,71828 dikali 8/100 dikali 30. Maka Y 30
sama dengan 220.463.171 rupiah. Karena hasil dari 20 juta dikali 271.828 dikalikan dengan 8 dikali 30 dibagi 100, maka hasilnya adalah 220.463.171 rupiah. Selanjutnya yaitu surplus konsumen. Dalam penerapan integral merupakan suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara jumlah produk yang diminta oleh konsumen dengan berbagai harga tertentu. Maka jika harga pasar produk tersebut adalah PE, maka jumlah yang akan dibeli oleh konsumen adalah QE. Nah, berikut ini adalah rumus dari surplus konsumen dalam sebuah integral. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari nomor 4. Fungsi permintaan suatu barang dituangkan oleh persamaan Q sama dengan 32 dikurang 0,5 P pangkat 2. Maka hitunglah surplus konsumen jika tingkat harga pasar 50. Maka Q-nya adalah 32 dikurang 0,5 P pangkat 2. Maka kita rubahkan menjadi pecahan. P2 sama dengan 32. Sedangkan P2 yaitu 64 dikurang 2Q. Maka P adalah 8 dikurang 1,4 Q. Jika P adalah 0, maka 0 adalah 8 dikurang 1,4 Q. Maka kita turunkan jadi 1,4 Q sama dengan 8. Maka Q-nya adalah 5,7. Nah, kita lanjutkan. Jika Q adalah 0, maka P-nya ada 8. Jika PE adalah 50 dari harga pasar tersebut, maka 50 adalah sama dengan 8 dikurang 1,4 Q, maka 14 Q sama dengan 8 dikurang 50. Maka QE-nya adalah 50. Selanjutnya kita masuk ke dalam rumus surplus konsumen dalam integral. Maka PS adalah integral dari 50 dan 8 sama dengan 8 dikurang 1,4 Q dikali. Maka integral dari 50 dan 8 sama dengan 8 Q dikurang 1,4 Q pangkat 2. Lalu hasil dari integral tersebut adalah 8 Q dikurang 1,4 Q pangkat 2 integral dari 50 dan 8. Maka hasil dari integral tersebut 8 dikali 50 dikurang 1,4 dikali 50 dikurang 8 dikali 8 dikurang 1,4 dikalikan 8 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 500 dikurang min 25,6. Maka hasilnya adalah 525,6. Nah, selanjutnya yaitu surplus produsen dari penerapan diferensi atau turunan.
Surplus produsen adalah harga barang yang dijual oleh produsen dikurangi dengan biaya produksi. Maka dirumuskan surplus produsen tersebut dengan rumus integral. Nah, contohnya di bawah ini. Ini adalah soal dari nomor 5, penerapan diferensial surplus produsen. Maka seseorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 2Q ditambah 10, maka hitunglah surplus produsen bila tingkat keseimbangan harga pasar adalah 10. Maka kita tuliskan penawaran produsen tersebut adalah P sama dengan 2Q ditambah 10. Maka kita sederhanakan dulu dari penawaran produsen tersebut menjadi min 2Q sama dengan 10 dikurang P. Maka Q-nya adalah min 5 ditambah 0,5 P. Dan jika P-nya adalah 0, maka Q-nya adalah min 5 P. Dan jika Q-nya adalah 0, maka 0 tersebut adalah min 5 ditambah 0,5 P. Maka min 0,5 P sama dengan min 5. Maka hasilnya adalah 10. 10 tersebut dari hasil min 0,5 dikali dengan min 5, maka hasilnya 10. Dan jika PE-nya adalah 30, maka Q-nya adalah min 5 ditambah 0,5 dikalikan 30, maka QE-nya adalah 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam rumus surplus produsen. Maka PS-nya adalah integral dari 30 dan 10, maka min 5 ditambah 0,5 P, maka hasilnya adalah integral dari 30 per 10, maka min 5 P ditambah 0,5 P pangkat 2. Maka kita hasilkan menjadi min 5930 ditambah 0,5 dikalikan 30 pangkat 2 dikurang dari min 5 dikalikan 10 ditambah 0,5 dikalikan 10 pangkat 2. Maka hasilnya adalah 300 dikurang 0, maka hasilnya adalah 300. Demikian presentasi yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat kepada kalian semua. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.